Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Sari Dewi dengan NIM 28921500071 dengan prodi manajemen. Kali ini saya akan membahas mata kuliah pasar uang dan pasar modal. 1. Jelaskan mengenai pasar uang dan pasar modal. Apa perbedaan, kelebihan, dan kekurangan dari keduanya? Pasar uang. Pasar uang adalah pasar yang memperdagangkan instrumen keuangan dengan jangka waktu jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar uang antara lain yaitu surat berharga pasar uang atau SBPU, adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan atau bank, yaitu repo atau perjanjian jual beli surat berharga dengan perjanjian jual kembali dalam jangka waktu tertentu. Selanjutnya ada call money atau uang pinjaman antar bank. Pinjaman uang antar bank yang jangka waktunya kurang dari 1 minggu. Selanjutnya ada tabungan, simpanan yang dapat diambil sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dan yang terakhir, deposito berjangka, simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu dan tidak dapat diambil sewaktu-waktu. Pasar modal. Pasar modal adalah pasar yang memperdagangkan instrumen keuangan dengan jangka waktu jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal antara lain, yang pertama ada saham, yaitu bukti kepemilikan suatu perusahaan. Yang kedua ada obligasi, yaitu instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah, perusahaan, atau lembaga keuangan. Yang ketiga ada reksadana, yaitu kumpulan dana dari investor yang dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan di berbagai instrumen keuangan. Dan yang keempat, efek derivatif, yaitu instrumen keuangan yang nilainya diturunkan dari instrumen keuangan lain. Perbedaan pasar uang dan pasar modal. Dari segi aspek, ada jangka waktu. Kalau pasar uang itu kurang dari 1 tahun dan pasar modal lebih dari 1 tahun. Yang kedua ada jenis instrumen. Kalau di pasar uang ini surat berharga pasar uang, repo, call money, tabungan, deposit berjangka. Dan di pasar modal terdiri dari saham, obligasi, reksadana, efek derivatif. Yang ketiga ada tujuan. Tujuan di pasar uang yaitu pemenuhan kebutuhan dana jangka pendek, investasi jangka pendek. Dan tujuan di pasar modal yaitu investasi jangka panjang dan diversifikasi portofolio. Yang keempat ada risiko. Di pasar uang ada risikonya itu sangat rendah dan di pasar modal sedang sampai tinggi. Likuiditas di pasar uang lebih tinggi dan kalau di pasar modal lebih sedang sampai tinggi. Kelebihan dan kekurangan pasar uang. Kelebihannya yaitu yang pertama ada risiko yang relatif rendah, yang kedua likuiditas yang tinggi, yang ketiga biaya transaksi yang rendah. Dan kekurangan dari pasar uang yaitu ada potensi keuntungan yang terbatas dan peluang investasi yang terbatas. Lalu kelebihan dan kekurangan pasar modal. Kelebihan pasar modal yang pertama yaitu potensi keuntungan yang tinggi, kedua peluang investasi yang beragam, ketiga pembagian risiko yang lebih luas. Yaitu selanjutnya kekurangan pasar modal. Yang pertama ada risiko yang lebih tinggi, yang kedua likuiditas yang lebih rendah, yang ketiga biaya transaksi yang lebih tinggi. Yang kedua, jelaskan tentang dana internal dan dana eksternal. Apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sumber dana tersebut? Dana internal. Dana internal adalah dana yang berasal dari kegiatan operasional perusahaan seperti laba bersih, penyusutan, dan amortisasi.
Kelebihan dana internal antara lain yang pertama, risiko yang rendah, yaitu dana internal berasal dari kegiatan operasional perusahaan sehingga risikonya relatif rendah. Yang kedua, tidak perlu membayar bunga atau biaya lain, yaitu dana internal tidak perlu dibayarkan bunga atau biaya lain sehingga dapat menghemat biaya perusahaan. Yang ketiga, ada meningkatkan nilai perusahaan, yaitu dana internal dapat meningkatkan nilai perusahaan karena menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik. Kekurangan dari dana internal ini sendiri yaitu yang pertama, jumlahnya terbatas. Dana internal jumlahnya terbatas sehingga tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang membutuhkan dana besar. Yang kedua, tergantung pada kinerja perusahaan. Dana internal tergantung pada kinerja perusahaan sehingga jika kinerja perusahaan tidak baik, maka jumlah dana internal juga akan berkurang. Dana eksternal. Dana eksternal adalah dana yang berasal dari pihak luar perusahaan, seperti pinjaman bank, obligasi, dan modal ventura. Kelebihan dana eksternal, jumlahnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dana eksternal dapat disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, sehingga perusahaan dapat memperoleh dana yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, dapat digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang membutuhkan dana besar. Dana eksternal dapat digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang membutuhkan dana besar, yang tidak dapat dipenuhi dengan dana internal. Kekurangan dana eksternal, yang pertama, ada risiko yang tinggi. Dana eksternal memiliki risiko yang tinggi karena perusahaan harus membayar bunga atau biaya lain kepada pihak pemberi dana. Yang kedua, perlu membayar bunga atau biaya lainnya. Dana eksternal membutuhkan pembayaran bunga atau biaya lainnya kepada pihak pemberi dana, sehingga dapat membebani keuangan perusahaan. Yang ketiga, dapat mengurangi kepemilikan perusahaan. Jika perusahaan memperoleh dana eksternal melalui penerbitan saham, maka kepemilikan perusahaan akan berkurang. Yang ketiga, berikan contoh salah satu lembaga keuangan internasional, jelaskan pengertian, sejarah berdirinya, anggotanya, proyek yang dikerjakan, dan lain-lain. Bank Dunia atau World Bank. Pengertiannya yaitu Bank Dunia adalah lembaga internasional yang memberikan pinjaman dan bantuan teknis kepada negara-negara berkembang untuk membiayai proyek-proyek pembangunan. Bank Dunia juga memberikan saran dan dukungan kepada negara-negara berkembang dalam hal kebijakan ekonomi dan pembangunan. Sejarah berdirinya Bank Dunia. Bank Dunia didirikan pada tahun 1944 di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Bank Dunia didirikan oleh 44 negara yang berpartisipasi dalam konferensi Bretton Woods. Tujuan pendirian Bank Dunia adalah untuk membantu negara-negara yang terkena dampak Perang Dunia II untuk membangun kembali perekonomian mereka. Anggota Bank Dunia memiliki 189 anggota termasuk Indonesia. Proyek yang dikerjakan yaitu Bank Dunia telah mengerjakan berbagai proyek pembangunan di negara-negara berkembang. Antara lain yaitu pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi. Lalu membangun pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya, pembangunan pertanian dan perikanan, lalu pembangunan energi dan lingkungan, dan yang terakhir, pembangunan ekonomi dan keuangan. Lain-lainnya. Bank Dunia memiliki dua badan utama, yaitu Bank Dunia untuk Rekonstruksi dan Pembangunan atau IBRD, dan Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan atau IDA. IBRD memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang dengan tingkat bunga yang lebih rendah daripada pinjaman komersial. IDA
memberikan pinjaman kepada negara-negara berkembang termiskin dengan tingkat bunga yang sangat rendah atau tanpa bunga. Yang keempat, jelaskan mengenai teori signaling dalam struktur modal. Teori signaling dalam struktur modal adalah teori yang menjelaskan bagaimana perusahaan menggunakan struktur modal untuk mengirimkan sinyal kepada investor tentang kualitas perusahaan dan prospek masa depannya. Menurut teori signaling, perusahaan yang memiliki kualitas yang baik dan prospek masa depan yang cerah akan cenderung menggunakan lebih banyak modal ekuitas, sedangkan perusahaan yang memiliki kualitas yang kurang baik dan prospek masa depan yang kurang cerah akan cenderung menggunakan lebih banyak modal hutang. Teori signaling dapat membantu investor untuk memahami struktur modal perusahaan dan untuk menilai kualitas perusahaan dan prospek masa depannya. Contoh teori signaling dalam struktur modal. Investor akan cenderung menilai perusahaan A sebagai perusahaan A yang memiliki kualitas yang baik dan prospek masa depan yang cerah. Sedangkan investor akan cenderung menilai perusahaan B sebagai perusahaan yang memiliki kualitas yang kurang baik dan prospek masa depan yang kurang cerah. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.